Untuk mendengarkan cerita seram kali ini, gunakan headset untuk mendukung suasana serammu. Selamat mendengarkan cerita dari channel Temaram, cerita malam seram. Aku tak percaya cerita mistis, arwah, ataupun hantu. Sampai pada suatu ketika di malam Jumat itu, aku berjalan melewati sekolah yang terletak di ujung gang jalan menuju rumahku ini. Terlihat tua, usang, dan tidak terawat. Aku adalah seorang warga baru di sini. Karena aku ditempatkan bekerja di kota ini, maka aku mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Setiap harinya, aku melewati gang ini, gang yang paling cepat menuju tempat tinggalku. Bangunannya masih berdiri, tapi gerbangnya selalu terkunci dan berkarat. Setiap malam, semenjak aku tinggal di lingkungan ini, aku melewati jalan ini. Aku berjalan melewati sekolah. Aku merasakan tengkukku tiba-tiba dingin, seperti ada yang berdiri sangat dekat di belakangku. Mungkin karena aku pulang lebih larut malam ini, gang sudah begitu sepi. Aku berhenti. Lampu jalan berkedip. Lalu terdengar suara pelan dari arah sekolah. Rina. Aku yakin itu cuma perasaanku. Aku melangkah lebih cepat. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Rina. Aku menoleh ke arah jendela kelas. Tirai yang sudah sobek bergerak perlahan. Padahal tidak ada angin malam itu. Lampu di salah satu ruang tiba-tiba menyala. Padahal sekolah itu tidak dialiri listrik lagi. Di depan papan tulis kelas paling ujung, aku melihat bayangan seorang berdiri di depan papan tulis. Tangannya lebih panjang. Bayangan itu perlahan berbalik badan, menatap keluar jendela ke arahku. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut. Lalu dengan suara sangat pelan ia berkata, "Kenapa kamu masih di luar? Bel sekolah sudah berbunyi." Saat itu lonceng sekolah benar-benar berbunyi. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang.
Kupaksakan kakiku untuk terus bergerak, berlari secepatnya dengan detak jantungku yang berdegup terlalu kencang. Entah apa yang baru saja kulihat barusan. Aku hanya ingin segera memasuki pintu tempat tinggalku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya ke warga sekitar. Dari situ aku mengetahui sekolah itu terbakar 10 tahun yang lalu. Dan ada beberapa orang yang tidak sempat diselamatkan. Menurut cerita warga, saat kebakaran terjadi, ada salah satu ibu guru yang sebetulnya sudah berhasil keluar dari sekolah tersebut. Namun dia teringat ada satu muridnya yang masih berada di kamar mandi. Kemudian guru itu kembali memasuki sekolah, meskipun beberapa orang sudah sempat melarangnya. Dan saat itulah warga sekitar terakhir melihat guru itu. Dan sangat kebetulan nama siswa yang masih berada di kamar mandi siswa bernama sama denganku. Dia bernama Rina, siswi kelas 2. Dan ketika kebakaran berhasil dipadamkan, ditemukan 2 jenazah, seorang guru perempuan dan muridnya berpelukan, dan bel sekolah terakhir berbunyi saat beberapa murid dan guru belum sempat pulang dari sekolah itu. Sejak itu, aku tak pernah lagi melewati jalan tersebut. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, tuliskan di komentar. Jangan lupa subscribe. Temaram, cerita malam seram.